كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ulum rahimakumullah. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk beribadah dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga nikmat yang Allah berikan ini bisa kita daya gunakan dalam ketaatan, dalam ibadah pengabdian kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita dapatkan 2 lembar. Yang hadis ke-27 sudah kami sampaikan kemarin. Dan sekarang kita akan bahas hadis yang ke-28. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang 3 orang atau 3 kelompok, 3 golongan yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum al-mujahidu fi sabilillahi wal mukatabu alladhi yuridul adaa wan nakihu alladhi yuridul afafa. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun, yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang wajib atas Allah untuk menolong mereka adalah seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang yang menginginkan perjanjian kebebasan, seorang budak yang menginginkan perjanjian kebebasan yang ingin menunaikannya, dan seorang yang menikah untuk menjaga kesucian diri dari perzinahan. Abu Isa berkata, Abu Isa itu adalah nama dari Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, hadza hadithun hasanun, ini adalah hadis hasan.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1579, kemudian Imam Nasa'i 3166, dan juga beberapa riwayat hadis yang lain termasuk Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita kepada Allah itu juga termasuk di dalamnya kita beriman, kita percaya terhadap janji yang Allah sampaikan, yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Jadi termasuk dalam keimanan kita kepada Allah tidak hanya kita mengakui, kita meyakini Allah itu ada, tidak hanya meyakini Allah itu mengatur alam semesta. Allah kemudian membuat aturan dalam kehidupan kita untuk kemaslahatan manusia. Termasuk di dalamnya adalah kita meyakini Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman, dan janji Allah itu pasti Allah tepati. Misalnya janji Allah untuk memasukkan ke dalam surga orang-orang yang beriman, maka itu harus kita yakini. Janji Allah terhadap orang-orang yang berbuat dosa akan diberikan ganjarannya, dimasukkan neraka, Allah akan siksa, itu juga harus kita yakini. Termasuk kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa hal ini, 3 hal ini yang disampaikan Nabi itu ada landasannya di dalam Al-Quran dan harus diyakini. Maka dalam poin yang pertama itu kami sampaikan Allah berjanji, banyak Allah berjanji di dalam Al-Quran. Seperti di dalam surat An-Nur itu, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim, dan seterusnya. Karena Allah berjanji, maka janji Allah itu benar dan Allah tidak mengingkari janjinya. Seperti doa kalau kita sholat malam, itu ada doa yang diajarkan Nabi, doa cukup panjang. Di antaranya potongan doa itu wa wa'duka haqqun, dan janji Allah itu benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang beriman, sejauh mana kita meyakini janji Allah itu? Khawatir Allah berjanji di dalam Al-Quran, tetapi kita tidak yakin, tidak meyakini janji itu. Sebagaimana kemudian juga salah satu konsekuensi iman kita kepada para nabi dan rasul, di antaranya adalah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga banyak memberikan janji atau kabar gembira kepada kita. Sejauh mana kemudian kita meyakini janji itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Fatir ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di situ kami tuliskan artinya, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu. Jangan sampai kehidupan dunia ini, baik kenikmatannya, pemikirannya, kemudian menjadikan kita ini tidak yakin dengan janji Allah.
bahwasanya manusia nanti akan mati. Begitu mati kemudian melalui fase manusia di alam kubur. Dari alam kubur nanti akan dibangkitkan, nanti ke mahsyar dan seterusnya. Kok ada orang kemudian mengatakan begini, kapan kemudian Anda mati sehingga bisa tahu kalau di alam kubur itu ada kehidupan? Kapan kemudian sudah ada penelitian setelah manusia mati kemudian akan dibangkitkan? Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kemudian itu dikatakan atas kesadaran, nauzubillahi min dzalik, sebenarnya itu sudah cukup mengeluarkan dia dari Islam. Wong tidak percaya. Padahal esensi dari keimanan itu adalah iman terhadap yang gaib. Kita kan iman kepada yang gaib. Kita ini sholat, kemudian beribadah kepada Allah dan kemudian melakukan ketaatan, kan kita yakin Allah akan memberikan balasan. Bahwasanya nanti kita di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat kita bisa menjawab. Kemudian kita menunggu akhirat. Harapan kita dalam di alam kubur kita, diluaskan kubur kita sampai kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita menerima rapor dari amal perbuatan kita dengan tangan kanan sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Kita yakin itu dari mana? Ya tentunya dari Al-Qur'an. Kan non sewu ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mencoba di alam kubur ada kehidupan? Ya sekali-kali misalnya ada yang meninggal, panjenengan ikutlah sehari 2 hari. Benar nggak ada malaikat datang? Kan gitu. Semua kita yakini karena ada berita dari Nabi, ada berita dari Allah melalui Al-Qur'an, kan gitu. Kok ada orang yang beriman, orang Islam kemudian meragukan berita dari Rasul, berita dari Nabi kita Muhammad SAW maupun berita dari Al-Qur'an. Sebenarnya ketika itu dikatakan dengan sadar, sebenarnya cukup untuk mengeluarkan dia dari keyakinan ini. Sehingga tidak perlu bukti empiris, bukti di alam kubur ada kehidupan atau tidak. Kecuali kita kemudian mengalaminya sendiri. Nah ini, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia itu memperdaya kamu. Orang yang tidak yakin adanya kehidupan akhirat, tidak yakin dengan yang gaib, salah satunya adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan materialisme. Segala sesuatu itu dinilai dari sesuatu yang dirasa, yang diraba, yang dilihat. Padahal kita orang beriman itu tidak cukup itu. Ada sesuatu yang tidak kita tahu, tetapi kemudian kita meyakini itu. Ya, itulah al-iman bil ghaib. Kan gitu. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu itu memperdaya kamu tentang Allah. Nah, kita tidak yakin terhadap janji Allah itu juga salah satunya adalah tipu daya dari setan. Jadi tipu daya dari setan. Dan setan itu atau bisikan setan itu di dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas. Bisa memang bisikan atau kemudian sesuatu yang kemudian meragukan kita tentang keyakinan kita itu. Kemudian di dalam firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 9 Allah juga menyampaikan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Allah sudah berjanji, pasti Allah akan tepati. Bahwasanya Allah itu tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya, harus kita yakini. Non sewu kadang-kadang ada yang mengatakan gini, ya Allah saya sudah ibadah, saya sudah sholat, saya sudah sholat malam, saya sudah ini, sudah itu, hidup saya kok susah. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain kok kemudian diberikan kemudahan. Seperti itu. Ya. Ada hal memang di dunia ini
berlaku sunnatullah di dalam kehidupan. Tidak pernah kerja, setiap hari sholat, ya tidak akan dapat rezeki. Maka ada sebuah kisah mungkin pernah kami sampaikan. Umar bin Khattab pernah dilapori ada salah seorang sahabat mendatangi Umar, wahai Umar, itu di masjid itu ada orang luar biasa. Luar biasanya gimana? Bagaimana? Itu sudah beberapa hari di masjid, ibadah terus di masjid, sholat terus di masjid, nggak keluar-keluar dari masjid. Begitu mendengar itu kata Umar, usir dia dari masjid, keluarkan dia dari masjid. Maksudnya bukan kemudian Umar melarang untuk beribadah, tetapi dari mana dia makan? Nah, berarti kan dia makan berhari-hari dia di masjid, kan berarti dia makan kan mengharap uluran tangan orang lain, kan gitu. Ya kalau sekarang sekarang kan bisa orang di masjid terus, kan kerjanya online misalnya. Zaman Umar kan nggak ada kerja online Pak Bu. Kayak kemarin ada orang dituduh main babi ngepet nggih. Kok orang ini nggak pernah keluar rumah tapi rumahnya magrong-magrong. Akhirnya ada orang membuat isu, wah itu main babi ngepet. Ternyata setelah diselidiki orangnya usahanya online. Kayak siapa itu orang Udinus nggih? Siapa Imam Ghazali itu siapa itu? 5 tahun hanya ngupload foto selfie-nya dengan berbagai macam pose. 5 tahun kalau nggak salah itu dapat 1,5 M gitu. Wah luar biasa. Nah, sekali-kali ya panjenengan upload foto panjenengan. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus kita yakini sebelum masuk ke tiga golongan itu. Maka Rasulullah menyampaikan haknya Allah, wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Siapa? Ada 3 orang. Sekali lagi sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, pembagian 3 ini bukan hanya 3 ini yang ditolong oleh Allah, tetapi dalam konteks ini Rasulullah menyampaikan 3 hal. Nah, karena yang ditolong oleh Allah itu kuncinya salah satunya itu firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Apapun bentuknya orangnya, dia bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Nah, di sini kemudian diperjelas 3 hal. Yang pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jihad? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang itu ada usaha, ada usaha untuk menjauhkan kita dari istilah Arab. Ketika kita dijauhkan dari istilah Arab, sebenarnya kita bukan dijauhkan dari yang berbau Arab. Goalnya adalah kita dijauhkan dari Islam kita. Ya, ibadah kita itu semuanya Arab gitu loh. Kalau kita dijauhkan dari istilah Arab, ya nanti kita dijauhkan dari ibadah kita. Apa panjenengan mau sholat dengan bahasa Indonesia? Allah Maha Besar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, mungkin panjenengan masih ingat beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur kalau nggak salah, itu sholat bilingual, sholat dengan 2 bahasa. Wah repot meneh Pak, dengan 1 bahasa aja susah, apalagi dengan 2 bahasa. Dan tidak ada bahasa yang lebih mudah untuk dihafal daripada bahasa Arab. Coba mungkin buku apa yang panjenengan selama ini pegang setiap hari, mungkin non sewu pekerjaan panjenengan yang kemudian panjenengan hafal titik komanya. Al-Quran itu Masya Allah, itu panjang pendeknya
berhentinya itu bisa dihafal dengan baik. Itu yang biasa khataman Al-Qur'an itu kalau di dekat Masjid Kauman atau di beberapa tempat lah. Satu hari bisa khatam 30 juz. Nah, sekarang mungkin panjenengan senang buku apa? Khatamkan dalam sehari dengan model pembacaan sebagaimana Al-Qur'an. Capek, Pak. Al-Qur'an beda. Sehingga ada orang kemudian mengistilahkan segala sesuatu yang berbau Arab di-Indonesiakan. Mereka tidak sedikit yang kemudian tidak sadar, mereka ingin menjauhkan kita dari Arab, tetapi kemudian mereka mendekat ke ke barat, ke Korea atau kemana. Nah, sebenarnya goalnya bukan masalah Arabnya, tetapi nanti kecintaan kita terhadap Islam. Nah, di sini yang dimaksud dengan termasuk jihad fisabilillah ini. Termasuk kemudian ada istilah begini, jihad itu bukan perang, jihad itu melawan hawa nafsu. Itu benar, tetapi menghilangkan makna jihad dengan arti perang itu juga fatal. Karena di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, ketika disebutkan kata-kata jihad, maka hampir dipastikan itu mempunyai makna al-qital, perang. Nah, maka nanti kita bahas di sini, mungkin secara singkat. Jihad di sini maknanya adalah segala perkataan dan perbuatan untuk menyebarkan Islam, membela Islam dari yang memusuhi, dan juga untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Itu yang namanya jihad. Maka bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, kemarin ada orang mengatakan begini lagi, kenapa harus menolong Allah? Apa Allah perlu ditolong? Allah maha segalanya. Yang kita lakukan untuk menolong Allah itu karena ada perintah Allah untuk menolong Allah. Jadi di dalam Al-Qur'an dalam surat Shaf itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penolong-penolong agama Allah. Nah, penolong Allah. Nah, kemudian dalam ayat yang lain di sini saya sampaikan artinya, intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Masa kita menolong Allah nggak boleh? Kan gitu. Nah, kemudian Ibnul Qayyim menyampaikan jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad itu ada 4. Pertama, jihad terhadap hawa nafsu. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita masuk bulan Ramadan, nanti ada hadis yang kemudian sering disitir oleh para penceramah. Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Yang dikatakan di situ perang Badar itu jihad kecil, kemudian menuju jihad besar yaitu puasa, jihad melawan hawa nafsu. Ada sebuah analisa yang menarik. Kenapa sebenarnya jihad perang Badar itu atau orang berperang itu sebenarnya juga jihad melawan hawa nafsu. Bahkan dikatakan jihad melawan hawa nafsu yang paling besar adalah dengan perang. Pertama karena kalau bukan karena untuk melawan hawa nafsunya, orang nggak mau ikut perang, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, meninggalkan harta dan seterusnya. Belum lagi nanti di tempat perang berhari-hari, bertahun-tahun.
berbulan-bulan. Kayak apa, seperti pasukan perdamaian itu kan berapa bulan dikirim kemudian baru pulang. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa ada amalan yang setara dengan jihad? Tidak ada. Sampai 3 kali bertanya, kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau kamu ingin melakukan amalan yang setara dengan jihad, maka yang kamu lakukan adalah ketika pasukan keluar dari misalnya panjenengan punya keluarga yang ikut pasukan perdamaian lah misalnya 3 bulan. Ketika dia keluar rumah sampai pulang, panjenengan sholat malam kemudian puasa sampai mereka kembali. Itu yang bisa menyamai pahala jihad. Sampai seperti itu digambarkan. Pertama, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad terhadap setan. Dikatakan keduanya itu fardu ain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jihad melawan hawa nafsu kita dan jihad melawan setan itu fardu ain. Kewajiban kita pribadi. Nggak bisa itu kita minta pertolongan orang, nggak bisa. Ya sudah, yang lain sudah melawan hawa nafsu, fardu kifayah, tidak bisa. Jadi jihad melawan hawa nafsu, melawan setan itu fardu ain. Kita mau sholat malas, nggak bisa. Yang penting orang sudah pada sholat malam, fardu kifayah. Kita melawan kondisi seperti itu. Kemudian itu 2. Yang ketiga, jihad terhadap orang kafir, dan yang keempat adalah jihad terhadap orang munafik. Ini adalah fardu kifayah. Nah, kalau dulu mungkin jihad terhadap orang kafir dan orang munafik dengan mengangkat senjata, dan senjatanya itu pedang, tombak, panah, manjanik dan seterusnya. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang dengan jari-jari, dengan media sosial yang ada, maka kemudian sering kita mendengar istilahnya cyber army. Jadi pasukan yang berperang melalui dunia maya. Nah, siapa yang kemudian melakukan pembelaan terhadap Islam di media sosial, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Luar biasa. Maka sering saya menyampaikan, beruntunglah yang tidak pernah main media sosial. Kalau yang kemudian memperhatikan media sosial, kalau iman kita tidak kuat, sangat-sangat menggoyahkan iman kita. Apalagi kemudian di generasi muda, ada kelompok LGBT. Itu kalau sudah masuk, susah untuk keluar, Pak. Enaknya masuk di organisasi Islam itu, apapun organisasinya, keluar masuk bebas, nggak akan ditarik-tarik, Pak. Masuk Muhammadiyah kemudian keluar, nggak akan digondeli. Masuk NU habis itu keluar nggak digondeli. Masuk Al-Irsyad kemudian keluar nggak digondeli. Tapi kelompok-kelompok tertentu sudah masuk, keluar susah. Harus ini, harus itu. Apalagi generasi muda itu terbelenggu dengan kelompoknya itu. Sangat mengerikan sebenarnya. Nah, disinilah bagaimana kemudian kita yang mempunyai kemampuan untuk itu bisa melakukan pembelaan terhadap Islam. Kita dibenturkan satu dengan yang lain. Kemudian meskipun tetap ada oknum di sana, dan yang bermain ya umat Islam sendiri. Kalau mungkin yang kemudian meragukan Islam kita terhadap Islam kita orang yang non Muslim, mungkin kita tidak akan percaya. Tapi yang melakukan itu adalah orang-orang Islam sendiri. Maka memfilter apa yang kita terima menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah
yang membela agama Allah ini pasti Allah akan memberikan pembelaannya dan menguatkan keislamannya. Ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kemampuan yang kita miliki, apapun bentuknya, apakah lisan kita, kemudian fisik kita, mungkin jabatan kita, ataupun apa yang kita miliki, marilah kita berusaha untuk merepresentasikan keislaman kita. Apapun bentuknya, sekecil apapun itu, itulah bentuk dari jihad kita dengan apa yang kita miliki. Ya, di dalam lingkungan kita aja lah, lingkungan kita, keluarga kita, perlu kemudian melakukan jihad ini. Yang kedua, yang Allah pasti akan menolong mereka adalah, yang kedua ini bisa dikatakan tidak ada, tapi perlu kita jelaskan, yaitu al-mukatabul ladzi yuridul ada, yaitu seorang budak. Jadi sekarang tidak ada perbudakan. Perbudakan, budak itu adalah orang yang kebebasannya dimiliki oleh orang lain, tuannya. Kalau sekarang mohon maaf, kayak pembantu ataupun apapun itu, mereka orang merdeka, bukan budak, karena siapapun orangnya tidak bisa menguasai mereka. Kalau budak itu dia tidak mempunyai kemerdekaan. Nah, al-mukatab adalah seorang budak yang dia di bawah kepemilikan orang lain, tetapi dia ingin merdeka. Budak merdeka itu pertama dimerdekakan oleh tuannya, atau kemudian dia sendiri yang ingin merdeka dengan menebus dirinya sendiri. Misalnya yang tuannya punya, kamu saya bebaskan, saya merdekakan kalau kamu menebus 10 juta misalnya. Kemudian buat perjanjian. Inilah yang namanya al-mukatab. Seorang budak yang kemudian pingin merdeka, melakukan perjanjian dengan tuannya, Tuan, saya pingin merdeka, saya akan tebus saya sendiri dan nanti saya akan melunasi. Kalau lunas saya dimerdekakan. Maka ini panjenengan bisa baca di dalam surat An-Nur ayat 33. Yang di situ saya cantumkan. Nah, di sini saya tidak akan jelaskan lebih panjang. Bisa dilihat di dalam surat An-Nur ayat 33. Yang jelas, tuannya ini memerdekakan itu bukan karena sekedar budaknya tadi menebus, oh saya dapat 10 juta, bukan. Tuannya itu juga melihat dia mau melakukan perjanjian karena melihat budaknya ini kalau merdeka dia bisa mandiri, dia bisa bekerja, dia bisa mengelola kehidupannya dan baik untuk agamanya. Nah, itu baru kemudian boleh dimerdekakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, budak inilah termasuk dari salah satu asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Wa firriqab. Sedekah itu, zakat itu firriqab, untuk budak yang ingin merdeka. Maka ada lembaga amil zakat, misalnya sekarang ada perbudakan, itu ada yang ingin ini, kemudian dilihat memang pantas untuk dimerdekakan, dikeluarkan dana zakatnya. Tapi sekarang perbudakan nggak ada. Tapi bukan seperti yang terjadi di mana itu, yang seorang bupati yang kemudian punya penjara sel itu, konteksnya sebenarnya bukan itu. Nah, disinilah karena itu budak atau rikob yang ingin merdeka termasuk dari kelompok yang berhak menerima zakat. Selama ini kan kita bingung, ini nggak ada budak kok, kemudian salah satu asnaf zakat itu budak yang harus dikeluarkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah seperti inilah kemudian Allah akan memberikan janjinya. Allah akan tolong. Salah satu bentuk pertolongan Allah adalah dengan menetapkan budak itu untuk
pantas mendapatkan bantuan dari zakat. Itu salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang pasti Allah bantu adalah an-nakihul ladzi yuridul afaf, yaitu orang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan dirinya. Bisa dibaca di dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah itu. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ini ada yang menafsirkan bahwasanya negara itu punya hak untuk menikahkan. Oh, jadi ya kalau ada orang yang sudah pantas nikah, nggak nikah padahal mampu, dipaksa nikah. Nah, sekarang nggak bisa. Mungkin ada Pak RT, ada di Pak RT, Pak RW, anggotanya ada yang sudah pantas nikah, dipaksa nikah, nggak bisa. Artinya di sini nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin, layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Gampangnya, ketika sudah menikah maka rezekinya ya untuk dua orang. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini rata-rata sudah menikah, itu yang merasakan. Ketika sendiri cukup, berdua ya cukup. Begitu lahir anaknya, ternyata bisa nyekolahin. Lahir anaknya lagi, sekolah lagi. Lahir lagi, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti kalau sudah banyak itu ya nanti kemudian juga perlu perhitungan. Nah, bukan berarti kemudian wah ini janji Allah kemudian yang penting tancap gas. 1 keluar, 2 keluar, terus berurutan sampai nggak bisa puasa Pak. Begitu mau puasa hamil 9 bulan, nyusui belum 2 tahun hamil lagi, nggak bisa puasa lagi. Belum selesai nyusui, hamil lagi yang ketiga. Itu kalau hamil terus selama 10 kali, berarti bisa jadi 10 tahun nggak puasa. Karena Ramadannya itu antara hamil dan menyusui, kan repot Pak. Maka di situ juga ada perhitungan. Ada perhitungan bagaimana orang yang menikah kemudian juga memperhitungkan kemampuannya. Bukan janji Allah itu juga disesuaikan dengan sunnatullah di dalam kehidupan. Maka kemudian ada pengaturan kelahiran dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kita pahami dalam konteks atau substansi dari hadis ini, bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an atau kemudian membaca sabda Rasulullah SAW, di situ ada janji, maka kita harus meyakini itu masuk akal atau tidak. Saya dalam Quran, di dalam Al-Qur'an sudah pasti Quran itu benar, ya kita harus yakini. Nah, kemudian dalam hadis, ketika hadisnya itu sahih, kemudian yang juga harus kita yakini sebagaimana keyakinan sahabat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat itu mempunyai keyakinan dengan yang gaib dari apa yang disampaikan Nabi luar biasa. Ketika perang Khandaq, Rasulullah sedang menggali parit, ada batu yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian sahabat lapor kepada Nabi, Rasulullah ini ada batu nggak bisa dipecahkan. Akhirnya Nabi datang,
kemudian dipecahkan oleh Nabi, dipukul pertama keluar kilat cahaya. Rasulullah menyampaikan, suatu saat Romawi akan kita taklukkan. Kemudian keluar cahaya lagi, suatu saat Persia akan kita taklukkan. Padahal kondisi perang Ahzab itu, perang Khandaq itu, kaum muslimin di Madinah dikepung oleh seluruh kabilah Arab. Tidak ada pasukan yang lebih besar daripada perang Khandaq. Tetapi Rasulullah memberikan janji, dan janji itu oleh sahabat yang mendengarnya dipegang, kemudian diyakini betul. Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, pada masa Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan mengirim pasukan pertama kali ke Turki sekarang, yaitu Romawi Timur ya. Kalau zamannya Persia ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab. Persia ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab. Kemudian Romawi Timur dimulai ekspedisinya dari masa Utsman bin Affan, tetapi gagal. Abu Musa al-Asy'ari termasuk salah satu sahabat yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau nggak salah Abu Musa al-Asy'ari, kamu akan dimakamkan di seberang lautan. Coba, kan sudah nggak masuk itu, kalau dipikir nggak masuk akal. Di Madinah kok kemudian Nabi mengatakan kamu akan dimakamkan nanti di seberang lautan. Ternyata beliau hidup sampai pada masa Utsman. Dan pada masa Utsman itu melakukan penyerangan pertama ke Romawi, termasuk Abu Musa al-Asy'ari ikut, dan kemudian meninggal sekarang di Turki. Nah, Turki sekarang yang di situ ada makamnya Abu Musa al-Asy'ari. Dan Turki kemudian ditaklukkan setelah 8 abad kemudian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, kemudian kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan baik dan juga meyakini janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.